Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita coba hari ini mempelajari masalah ini. Sudah belum ini saya pelajari? Sudah belum ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Oke ya. Jadi kita membahas masalah spektrum frekuensi radio. Ya. Spektrum frekuensi radio. Nah. Kok gini ya? Gimana caranya membuat dia di atas itu? Bisa saya. Ya sudah gini aja lah. Oke ya. Nah, jadi kita tentang spektrum frekuensi radio. Jadi, halo, ada mahasiswanya ya? Jadi bagaimana? Saya stop tadi dulu. Ada masalah ini. Oke. Masih sama. Oke. Nah, ini tentang masalah spektrum frekuensi radio. Ya. Jadi radio frekuensi itu adalah perjalanan dua buah gelombang, yaitu gelombang listrik dan gelombang magnet. Itulah disebut dengan gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, biasanya frekuensi radio itu lebih kecil dari 3.000 giga. 3.000 giga itu besar ya. 3.000 gigahertz, di bawah 3.000 gigahertz. Ya. Gelombang radio yang merambat ke segala arah. Jadi biasanya gelombang radio itu bisa merambat ke segala arah. Dan dia berfungsi sebagai media pengiriman dan atau media penerima informasi. Ya. Jadi di dalam gelombang radio itu ada yang namanya gelombang kirim, ada yang namanya gelombang terima. Jadi sebenarnya sama seperti kabel. Kalau kabel itu dia ada gelombang juga, ada spektrum, ada suatu sinyal juga. Tapi sinyal itu hanya lewat di dalam kabel. Nah, kalau radio ini dia sinyalnya lewat di udara. Nah, di dalam sinyal yang di udara itu di situ ada informasi yang ditumpangi. Kalau itu suara, berarti informasinya suara. Kalau itu gambar, informasinya gambar. Jadi Anda bayangkan, kita ini buka internet, nyingok gambar, nyingok suara, itu sebenarnya lewatnya di udara yang tidak bisa kita lihat. Ketika kita tampilkan di monitor, dia muncul gambarnya. Nah, itu ya, jadi teknologinya sudah bagus sekali. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, nanti pas lewat alat, dia akan bisa dilihat oleh mata. Ternyata ada gambar Pak Pali yang lagi berbicara. Ada video. Jadi media pengirimannya adalah udara. Nah, sekarang ini internet kita sudah rata-rata pakai udara kan? Sudah jarang internet memakai kabel tembaga. Jadi orang trennya ke udara atau ke fiber optik. Ya, itu. Nah, setiap frekuensi radio itu ada pita-pita kanal. Ya,
ada pita-pita kanal. Jadi ada saluran. Misalnya saluran sekian itu untuk RCTI, saluran sekian untuk Radio Ramona, saluran sekian untuk Radio RRI, saluran sekian untuk untuk TVRI. Jadi ada kanal-kanal. Oke. Nah, biasanya frekuensi ini untuk membuat komunikasi antara dua titik. Ada yang namanya titik pengirim, ada yang namanya titik penerima. Kalau dia di lokasi yang sama, kadang terjadi interferensi. Jadi bisa sebaik Muhammad Rafiq bersebelahan dengan Andrian Kaspari, sama-sama buka Zoom, berdekatan, sama-sama ngidupin speaker. Itulah terjadi feedback. Suka terjadi denging. Nah, karena terjadi interferensi gelombang si Kaspari, Kaspari dengan gelombang si Rafiq. Karena frekuensinya sama, berdekatan. Itulah kenapa kalau kita makin Zoom bersebelahan, salah satu harus matiin speaker atau matiin mic, biar tidak terjadi interferensi. Nah, karena gelombang frekuensi ini ada nilai batasnya, frekuensi 100 MHz itu hanya boleh digunakan oleh satu orang, oleh satu stasiun, oleh satu perusahaan di satu titik. Misalnya di Palembang ini, misalnya frekuensi 101,5 MHz. Itu sudah punya radio X. Nah, tidak boleh radio lain pakai frekuensi 101,5 MHz. Karena sudah dimiliki oleh orang lain. Nah, itulah kenapa dia mempunyai sumber daya yang terbatas. Sehingga tidak boleh sembarang orang pakai frekuensi yang sama, kayak tabrakan. Nah, itulah kenapa itu harus ada badan yang mengelola, yang mengatur penggunaan frekuensi di udara. Nah, pita frekuensi radio itu diatur oleh International Telecommunication Union. Jadi lembaga internasional yang mengatur masalah telekomunikasi. Kalau dari 3 sampai 30 Hz itu panjang gelombangnya panjang. Biasanya disebut dengan extra low frequency. Kalau 30 sampai 300 Hz itu lupa S-nya apa? Super low frekuensi. Kalau 300 sampai 3000 Hz itu ultra low frekuensi. 3 sampai 30 kHz itu adalah very low frekuensi. 30 sampai 3000 low frekuensi. Nah, di mana frekuensi radio? Radio itu adalah frekuensi FM. FM itu berarti medium frekuensi. Radio yang kamu dengar itu dia pakai frekuensi FM. TV di mana? TV itu dia biasanya pakai UHF. UHF TV itu dia pakai 300 MHz sampai 3 GHz. TV bermainnya di UHF. Handphone di mana handphone? Handphone juga mainnya di UHF. Dia pakai 1,8 GHz. Gitu. Nah, kalau sudah yang frekuensi tinggi itu biasanya pakai satelit. Yang sudah extremely high frequency, kemudian trend modul high frequency itu sudah pakai satelit biasanya. Nah, kalau Anda sering main radio amatir atau orari, itu dia pakai frekuensi rendah, extremely low frequency. Jadi sangat rendah. Tapi pancarnya jauh. Bisa sampai 100 km. Dia bisa mengirim dari sini sampai ke Prabu Mulih mungkin. Rambatan gelombangnya dia hanya di atas permukaan bumi.
Nah, bahkan dia bisa menembus komunikasi untuk laut. Tetapi sayangnya, karena panjang gelombangnya panjang, maka dia butuh antena yang panjang juga. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Izin, Pak. Ya? Saya sinyalnya kurang bagus ya. Saya nggak kedengaran suara kalian. Halo? Kalau frekuensi Frekuensi apa? ya Pak, yang frekuensi ILF tadi untuk apa? Ya, itu untuk radio-radio yang berkomunikasi jarak jauh. Seperti HT, amati radio, atau radio-radio siaran-siaran yang dia mengirimnya jarak jauh. Oke? Bisa sampai ratusan kilometer dia ngirimnya. Tapi sayangnya Anda butuh antena yang sangat panjang, bentuk antenanya juga lebar dan panjang. Ya. Saya nggak kelihatan gambar kalian nih. Mungkin saya lagi jelek ya sinyal saya ini. Oke, yang lain silakan yang lain. Nah, ada pertanyaan ya? Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada frekuensi yang SLF, super low frekuensi. Frekuensi yang sangat rendah. Super low frekuensi. Dia bisa 10 km panjang gelombangnya. 10.000 kilometer. Nah, berapa? Bisa dibayangkan berapa jauh jaraknya, sangat jauh sekali ya. Jadi satu gelombang itu bisa merambat 10.000 kilometer. Jadi untuk mengirim jarak jauh dia mampu. Ya, dia merambat pada permukaan tanah. Ya, dan jangkauannya sangat jauh. Kemudian ada lagi yang merambat sampai 1.000 km. Ya. Bisa dibaca saja nanti. Nah, ada yang sampai 100 km. Ya. Ya, biasanya VLF itu digunakan untuk penelitian atau arkeologi dan untuk kebutuhan militer dan pemandu kapal laut atau navigasi laut. Ini frekuensinya PLF, ya. Kemudian ada lagi yang frekuensi rendah, low frekuensi. Ya, itu bisa digunakan untuk navigasi kapal laut dan udara. Jadi kapal laut dan kapal udara itu dia berkomunikasi jarak jauh. Dia menggunakan 330 sampai 300 kHz. Ya. Jadi biasanya frekuensi rendah ini bisa menembus awan, ya, menembus awan. Ada lagi frekuensi sedang. Nah, itu biasanya kita pakai di radio FM. Ya. Itu dia merambat di permukaan tanah untuk radio siaran komersil biasanya. Ya. Ada lagi gelombang HF. Itu radio untuk radar. Ya. Untuk radar, untuk kapal. Ada lagi yang frekuensi sangat tinggi, PHF. Itu biasanya siaran-siaran komersil. Ada TV, ada radio. Ya.
Jadi orang banyak main di sini nih. Di PHF. Orang banyak main di PHF. TV-TV di rumah kita tuh pakai PHF. Siaran komersil pakai PHF. Radio pakai PHF, ya. Ini banyak dipakai sehari-hari di masyarakat. Kemudian ada lagi UHF. Nah, UHF itu yang kita gunakan pada TV, pada handphone, pada internet, akses point. Nah, itu yang pakai UHF dia. Jadi yang kita selama ini kita pakai adalah UHF. Kemudian SHF. Ya. SHF itu gelombang ini dia tidak bisa dihalangi. Dia harus terjadi tanpa halangan atau loss. Itu. Kemudian biasanya untuk satelit atau untuk internet access point. Ya. Kemudian ada lagi EHF. Itu digunakan untuk satelit dan seluler. Tapi bukan satelit seluler, bukan yang langsung ke handphone, tapi ini antara tiang pemancar seluler ke pemancar seluler yang lain atau point to point. Nah, perlambatan gelombang elektromagnetik itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, ketika hujan lebat itu sangat berpengaruh. Atau fenomena kejadian di ruang angkasa. Jadi bagaimana dia menyebarkan gelombang ke radio, ke alam bebas itu sangat berpengaruh pada kondisi cuaca. Ya. Nah, kemudian bagaimana merambat gelombang di antara dua titik di bumi. Nah, ini yang saya ajarkan kemarin bagaimana kita menghitung loss kemarin tuh, line of sight. Ya. Jadi ada juga gelombang yang diarahkan di antara dua titik, ada lagi gelombang yang terpantul. Ada lagi gelombang permukaan. Ada lagi gelombang ionosferik, yaitu gelombang yang mengarah ke atas langit, meninggalkan pemancar, kemudian turun lagi dia ke bawah karena dia melewati ionosfer. Sehingga dia bisa berfungsi untuk memantulkan gelombang. Nah, contoh gelombang itu ada yang merambat di atas bumi, ada yang dikirim ke udara, diterima satelit, dipantulkan ke bumi. Ada yang dia memang merambat ke udara, tapi karena kena atmosfer, dia mantul lagi ke bawah. Ya. Jadi kalau kita lihat gelombang itu ionosfer tadi, jadi dia dipantulkan ke atas, ada lapisan ionosfer, maka gelombang itu akan mantul lagi ke bumi. Tapi ada juga gelombang yang merambat hanya di permukaan bumi. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat, ya, ada daerah-daerah frekuensi tertentu yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Tidak boleh sembarang orang pakai. Contoh broadcasting, penyiaran, dia beli frekuensi tersebut, nggak boleh dipakai uang lain. Dari medium frekuensi, high frekuensi, very high frekuensi sampai ultra high frekuensi. Nah, ini mereka membeli frekuensi tersebut sehingga tidak boleh dipakai orang lain. Ada lagi untuk penerbangan.
Nah, penerbangan dia memakai medium frekuensi, high frekuensi, very high frekuensi sampai ultra high frekuensi. Kalau pelayaran maritim dari low frekuensi sampai ultra high frekuensi. Dan selanjutnya, jadi masing-masing daerah frekuensi itu, spektrum frekuensi itu dikuasai oleh penggunaan berbeda-beda. Jadi jangan sampai Anda memakai frekuensi lain, misalnya Anda memakai frekuensi militer. Nah, itu bahaya, kaget punya militer terganggu. Ya, atau memakai frekuensi satelit cuaca, frekuensi untuk cuaca. Apa itu cuaca tuh? Apa dia nama kantor cuaca tuh ya? Nah, itu jangan dipakai kantor cuaca tuh, dia pakai 1,6 GHz. Nah, maka Anda jangan pakai 1,6 GHz karena itu punya cuaca. 5,6, maaf 5,6. Dia pakai 5,6. Nah, kita jangan pakai 5,6. Kantor BMKG bukan, Pak? Ya, BMKG. BMKG itu dia pakai 5,6 GHz BMKG. Maka kalian jangan menggunakan 5,6 GHz. Karena itu sudah punya BMKG. Yang bebas berapa, Pak? Yang bebas itu 5,8. 5,8 GHz boleh dipakai karena itu tidak digunakan oleh khusus. Tapi BMKG dia menggunakan 5,6. Maka jangan sampai Anda menggunakan 5,6 GHz itu punya BMKG. Ya. Itu. Nah, selanjutnya adalah kita ingin melihat ya pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Nah, jadi di setiap kota itu ada badan atau kantor yang mengendalikan frekuensi radio. Sehingga tidak sembarangan orang boleh pakai frekuensi tertentu karena diatur oleh kantor ini. Kantor ini yang memonitoring. Kalau di Palembang ada namanya Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Palembang. Maka jika Anda pengen menggunakan frekuensi tertentu, izinnya ke mereka. Majukan izin agar kamu boleh pakai frekuensi tertentu. Tapi kalau sudah ada yang punya, maka kamu nggak boleh pakai. Dia akan menyarankan pakai frekuensi yang lain. Ya. Kalau di kita itu di Demang Lepar Daun di daerah Macan Kumbang. Jadi maksud tujuannya kenapa harus ada monitoring itu agar kita paham tugas-tugas dari kantor ini. Siapa tahu kalian ada tertarik dengan kantor ini, mau kerja praktek atau mau tugas akhir di kantor Balai Monitoring kelas 1 Kota Palembang. Jadi monitoring frekuensi. Ya. Nah, biasanya dia menggunakan 3 titik. Jadi untuk mengetahui suatu frekuensi berada di lokasi mana, dia menggunakan 3 titik. Jadi ada pemancar di Gandus, pemancar di Kenten Laut, sama pemancar di Rambutan. Nanti di antara 3 tower tadi dipasang antena pemancar akses point 5,8 GHz. Setiap antena dipasang sinyal monitoring. Jadi dia bisa memonitoring frekuensi sampai 3 GHz. Berapa besar yang dia bisa ketahui? Dia bisa tahu jarak sinyal yang mengganggu tadi sampai 40 km. Berarti kalau dari sini lebih ke Indralayo. Indralayo cuma 32, berarti jauh sekali dia bisa tahu. Jadi ketika ada sinyal frekuensi yang ilegal, yang tidak ada izin di daerah sana, bisa diketahui dari Palembang. Karena dia bisa sampai 40 km jaraknya.
Nah, bagaimana dia mentransfer data dari satu titik ke titik yang lain? Nah, dia tidak menggunakan frekuensi radio. Ternyata dia menggunakan kabel fiber optik. Jadi dipasang juga di daerah lain. Karena dia hanya 40 kilo tadi, berarti setelah lewat 40 kilo tidak lagi dimonitoring. Maka dipasang lagi pemancar-pemancar di daerah lain agar bisa memonitoring di mana tempat frekuensi-frekuensi ilegal tadi. Contohnya di Prabu Muli dipasang, Lubulingga dipasang, Pagar Alam dipasang. Sehingga dia bisa mengcover Sumatera Selatan. Jadi dia bisa mengontrol perjalanan sinyal yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Nah, kalau pernah ke sana, kantornya seperti ini, yang di Jalan Macan Kumbang. Kemudian, ini pemancarnya. Ini antena yang saya bilang tadi, antena yang jaraknya jauh, maka antenanya harus antena yang panjang-panjang. Itu yang low frekuensi, bukan high frekuensi. Ya. Tapi dia bisa mengirim sinyal jarak jauh. Nah, ini perangkat monitoringnya. Jadi seperti server, ada displaynya, ada perangkat monitoringnya. Disinilah dia mengolah informasi dan menyimpan data. Ya. Kemudian sinyal itu bisa dideteksi. Mana sinyal yang mengganggu, mana sinyal yang tidak mengganggu. Selanjutnya adalah dia juga bisa punya alat yang bergerak. Jadi bisa memonitoring jarak jauh dengan alat yang bergerak, namanya mobil monitoring. Ya. Kebetulan dia pakai mobil merek Ford. Jadi di mobil itu sama, dia bisa mencari ketika ada sinyal radio yang ilegal, dia bisa kejar dan bisa datangi sampai ke tempat sumber sinyal ilegal tadi. Kalau nggak ada izin akan dicabut radionya atau disegel perangkatnya. Ya. Jadi dia bisa 50 km, jadi hebat juga ya. Mobilnya di Palembang dia tahu di Indralaya ada masalah. Nah, itu ya. Ada lagi alat yang untuk memonitoring sinyal radio tadi yang pakai portable yang bisa dipegang oleh tangan. Ya, tapi salut juga dia bisa sampai 20 km. Alat yang di tangan itu pacak melacak sinyal sampai 20 km. Nah, ini jadi di antena yang tinggi ini ya itu bisa memonitoring sinyal-sinyal yang mengganggu tadi, yang tidak ada izin tadi. Ini yang di pagar alam diletakkan di atas gedung. Nah, contohnya gimana? Nah, jadi ada 3 titik. Titik pertama pemancar X misalnya. Ini pemancar Y, pemancar Z. Ini daerah Gandos, daerah Kenten, daerah mana ini misalnya. Nah, ketiga titik ini, Mana? Rambutan Sungai Pinang enggak itu, Pak? Ya, rambutan ya. Oke, rambutan. Oke, rambutan Sungai Pinang. Sikok lagi Kenten, sikok lagi Gandus. Nah, antena ini kan mendeteksi ada sinyal dari aku sekian kilometer. Antena satu lagi, ada sinyal dari aku sekian kilometer. Antena satu lagi, ada sinyal dari aku sekian kilometer. Nah, ketiga antena ini memberikan informasi terhadap saya 1 km, terhadap saya 2 km, terhadap saya 3 km. Maka perpotongan titik di antara 3 buah antena itu itulah titik pengganggu tadi. Maka titik itu akan dapat informasi, maka didatangi, bisa dilacak di mana titik pengganggu tadi. Oh, misalnya di dekat Sungai Musi, misalnya. Bisa. Ya. Nah, contoh kalau diperbesar gambarnya, oh ternyata dia berada di dekat Jalan Sumatera, Jalan Bayi Salim, Lorong Kelapo, daerah Sekip ini mungkin ya.
Nah, ternyata sinyal pengganggu tadi berada di sekitar sini. Maka bisa didatangi. Jadi ketika potongan antena A mengirim jarak sekian, antena B mengirim jarak sekian, antena C mengirim jarak sekian. Nah, ketiga potongan antena tadi menghasilkan jarak potong dari ketiga antena tadi, itulah titik koordinat tempat yang mengganggu tadi. Contohnya kalau diperkecil seperti ini. Ya. Itu. Nah, selain di 3 titik tadi, ada juga dipasang di Pramulia, Lubuk Linggau sama pagar alam. Ya. Jadi, kapan terjadi gangguan radio atau interferensi? Ya, gangguan yang ditimbulkan oleh efek dari energi yang tidak dikehendaki. Jadi satu pemancar mengganggu pemancar yang lain. Nah, itu. Macam-macam gangguan radio itu bisa terjadi kanal berdekatan. Saya pakai saluran 2, kamu pakai channel 2. Atau frekuensi kamu itu tidak fokus, frekuensi kamu itu menyebar sehingga mengganggu frekuensi yang lain. Atau terjadi pergeseran frekuensi, namanya harmonisa. Atau modulasi, naik turunnya juga mengganggu. Atau ada frekuensi tidak mulus, terjadi noise atau terjadi fading. Itu. Nah, jadi banyak sekali terjadi interferensi. Pertama ada kanal yang berdekatan. Jadi kalau ada sinyal yang berdekatan, bandwidth-nya berdekatan, contoh pertama dia make 100 MHz. Ada sih kok lagi make 100,1 MHz. Nah, 100 dengan 100,1 itu berdekatan, maka saling ganggu nanti. Terjadi interferensi. Atau dua buah alat yang menggunakan frekuensi yang sama-sama menggunakan 100 MHz, maka mana yang kuat dayanya nimpo, maka yang dayanya lemah hilang, yang dayanya kuat muncul suaranya. Tapi radio yang sinyalnya lemah itu akan hilang karena dia sama-sama 100 MHz berdekatan, maka saling timpo. Atau terjadi harmonisa. Jadi misalnya ada suatu radio yang frekuensinya bergeser, contoh. Nah, ada pergeseran. Jadi tadinya harus tinggi ini, tapi karena terjadi harmonisa, dia menjadi lebih rendah hasilnya. Nah, itu namanya harmonisa. Atau emisi yang lain. Itu harmonisa yang tadi. Nah, ini jadi jangan sampai, ini namanya lebar frekuensi. Lebarnya berapa? 106 MHz. Dari titik ini ke titik yang ini itu 106 MHz. Dari titik ini ke titik ini 107 MHz. Nah, kalau lebar frekuensi berbeda, ini lebih lebar ke kanan, lebih lebar ke kiri, maka dia saling bertumburan kan kakinya ini. Nah, kalau kakinya saling bertumburan itu juga bisa mengakibatkan terjadinya interferensi. Jadi kita harus menjaga agar frekuensi kita itu tidak menjadi lebar. Bandwidth-nya harus tetap 106,7, 107,1. Jangan sampai bandwidth-nya itu berbeda. Lebar frekuensinya berbeda. Nah, apa intermodulasi? Yaitu 2 atau lebih frekuensi tercampur dalam elemen nonlinear, dan hasil proses tersebut akan menghasilkan sinyal-sinyal tambahan frekuensi yang berbeda. Jadi ada frekuensi yang tercampur sehingga bisa mengakibatkan gangguan. Kemudian
Kan mendekati nih 156,20, 156,15, 156,25. Ini saling mendekati. Itulah tadi intermodulasi. Ya, itu. Kemudian gangguan. Nah, apa baik yang menyebabkan gangguan? Bisa baik gangguan itu disebabkan oleh alat yang sudah tua, lah jelek barang yang kamu pakai tuh. Nah, itu bisa juga mengakibatkan gangguan. Atau di situ ada mesin-mesin listrik, ada generator, ada transformator, atau alat motor-motor listrik. Biasanya alat-alat motor listrik, generator listrik, transformator itu menimbulkan noise, adanya gelombang elektromagnetik di sekitarnya. Nah, itu juga bisa mengganggu. Contoh, kalau zaman masih pakai radio FM, ada motor yang suaranya besar. Motor yang suaranya besar itu masuk frekuensinya ke dalam radio FM. Sehingga suara radio saya tidak bersih. Jadi dua gangguan, dari suara motor kuping aku terganggu, kemudian suara yang tadi frekuensinya tinggi, dari frekuensi suara motor tadi masuk ke dalam frekuensi radio, ganggu juga pesawat radio saya, sehingga ada dua gangguan. Itu namanya gangguan elektromagnetik. Ya. Selanjutnya atau juga ada orang yang membuat frekuensi yang sama, ada radio yang resmi 100 MHz misalnya diizinkan, saya buat juga pemancar di dekat situ, makanya 100 MHz. Tapi ya saya tanpa izin. Nah, biasanya yang tanpa izin tadi sekendaknya buat frekuensi itu bisa mengganggu stasiun yang sudah resmi. Ya. Atau Anda membuat bandwidth-nya terlalu lebar. Nah, bandwidth terlalu lebar itu bisa juga mengakibatkan mengganggu yang lain. Ya. Nah, cak mana kita mengatasi gangguan frekuensi? Karena kalau kita suaranya jelek, kalau gambarnya jelek kita terima karena ada gangguan frekuensi. Ya, kita hubungi aja kantor Balai Monitoring. Di Palembang itu ada kantornya, minta tolong dicek di daerah kami ada gangguan frekuensi. TV kami jadi hilang frekuensinya. Handphone kami susah dapat misalnya ya. Nah, nanti dia cek apakah ada sinyal-sinyal yang ilegal. Kalau ketemu sinyal yang ilegal, mereka akan memberikan peringatan bagi pemancar yang mengganggu tadi. Nggak mau juga dia sita alatnya. Dia adukan ke pengadilan, terjadilah proses. Kalau dia mau ya sudahlah, kamu urus izin dulu. Kalau nggak mau baru dia hukum. Itu cara mengatasinya. Iya. Oke. Nah, bagaimana proses tersebut? Pertama, dia observasi, monitoring frekuensi. Kemudian dia ngukur menggunakan alat, frekuensi mana yang mengganggu. Kemudian dia tinjau langsung ke lapangan. Dicari di mana pusat gangguan tersebut, baru dilakukan penegakan hukum kalau dia melanggar. Jadi prosesnya bertahap, tidak ada langsung dihukum, tidak. Ada pembinaan dulu. Ya. Itu. Nah, ada peraturan-peraturan yang harus ditaati, jadi peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum Anda membuat pemancar radio, pelajari dulu undang-undang ini. Jangan sampai Anda membuat pemancar radio melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi harus berhati-hati. Ya. Harus ada izin yang harus kita urus gitu. Ya, izin
frekuensi, izin stasiun, ya, izin peralatan, ya, dan lain-lain. Kemudian bagaimana daya pancarnya? Daya pancarnya juga kalau terlalu jauh mengganggu pemancar yang lain. Radio EN 100 di Palembang. Tapi daya pancarnya jauh sekali sampai ke Prabu Mulih. Mungkin di Prabu Mulih ada juga radio FM yang 100 MHz. Nah, karena pemancar kita terlalu jauh sehingga mengganggu pemancar 100 MHz yang ada di Kota Prabu Mulih. Nah, makanya daya pancarnya diatur juga. Ya. Itu. Nah, ini contoh interferensi seperti ini. Ya, gelombangnya berdekatan. Jadilah interferensi. Atau coverage area dari BTS. Jadi bisa juga alat yang berdekatan, ya. Kalau dia tidak jadi interferensi berarti hanya satu gelombang di situ. Tapi kalau ada dua pemancar, ada dua gelombang yang melalui daerah tersebut, maka bisa terjadi dua interferensi. Jika dia tidak menggunakan teknologi yang sesuai dan menggunakan frekuensi yang sesuai. Ya, ini alat monitoringnya. Ya, jadi dia dihubungkan ke Google Map atau ke peta Google Earth. Ya. Nah, proses kalau kita melanggar aturan pemerintah, pertama diinjak teguran tertulis, kemudian diberhentikan kegiatannya, didenda administratif sampai izinnya dicabut. Kalau kita melanggar, ancamannya bisa pidana, bisa denda. Berapa dendanya? Bisa sampai 600 juta. Jadi jangan main-main kalau kamu membuat pemancar ilegal. Bisa sampai kena denda 600 juta. Ya. Nah, ini contoh alat monitoring yang bisa bergerak. Ya, jadi dari sebuah mobil dipasang alat monitoring. Di sini dia bisa memonitor frekuensi-frekuensi yang mengganggu. Tadi bisa sampai 40 km. Jadi kalau ini dipasang antena ke atas, dia bisa menjangkau 40 km di sekitar mereka. Sehingga ada pemancar ilegal sepanjang 40 km dari mereka, itu bisa mereka cari, mereka lacak. Ya, dengan alat canggih ini. Ya, itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Terhadap materi kita ini, jadi kita ini sebenarnya pengenalan lah, pengenalan tentang aturan-aturan, ya, lebih ke aturan-aturan agar kamu mentaati pemancar-pemancar yang akan kita gunakan. Jadi sama juga, jadi kalau Anda membuat suatu pemancar WiFi access point, nah jangan sampai salah ngatur frekuensi. Kayak WiFi access point kamu tuh mengganggu BMKG. Karena access point itu menggunakan 5,8 GHz. Nah, BMKG itu 5,6. Nah, kalau kamu bergeser salah nyeting ke setting 5,6, maka BMKG terganggu. Kayak salah ramalan cuaca jadi salah. Harusnya hujan, tahu-tahu tidak hujan. Atau sebaliknya harusnya tidak hujan, tahu-tahu hujan. BMKG itu digunakan oleh siapa? Digunakan oleh penerbangan dan pelayaran kapal laut dan kapal udara. Jadi kalau wong nak belayar, nak terbang itu nanya ke BMKG, "Cak mana cuaca di Pucuk?" "Oh bagus, cerah, awan." Sudah berangkat. "Oh angin kencang." "Oh jangan berangkat." Nah kalau dia terganggu, maka informasi yang didapat itu salah. Kayak dia ngirim ke bandara udara, salah. Ngirim ke pelabuhan, salah. Akibatnya terjadi kecelakaan di udara karena salah informasi. Ya. Itu jangan makin 5,6. Jadi 5,8 yang boleh itu. 5,6 jangan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ya? Alhamdulillah.
Ya Rabbil Alamin. Ngerti semua ya? Nggak ada pertanyaan ya? Ngerti semua ya? Oke, syukurlah, alhamdulillah. Izin. Siapa? Gede ya? Ya, Pak. Boleh. Pak, tadi kan ada yang pemancar lewat langsung dari pemancar lewat ground, lewat tanah. Atau ada dari pemancar ke satelit, baru dari satelit baru ke pemancar lainnya. Itu tuh yang bedanya tuh ngapa, Pak? Ngapa ada ground semuanya, Pak? Ngapa harus ada yang ke satelit? Oke. Nah, gitu ya. Jadi sifat gelombang itu, ada gelombang kalau dia ditembakkan, dia bisa memancar ke udara, tapi bisa dipantulkan oleh ionosfer. Ada gelombang tertentu. Jadi pada frekuensi tertentu yang kalau ditembakkan ke udara, dia mantul lagi ke bawah. Tapi ada gelombang yang dia cuma pacaknya lurus, tidak mantul. Contohnya gelombang satelit. Kalau satelit itu tuh, dia ditembakkan ke pucuk lurus, baik. Walaupun kena ionosfer, lapisan ionosfer tidak ada mantul ke bumi lagi. Tapi kalau gelombang rendah, dia tembakkan ke udara, tidak nembus. Ketika ada ionosfer, dia mantul ke bumi lagi. Tapi kelemahannya, dia gelombang rendah, sehingga kualitasnya jelek. Tapi kalau gelombang tinggi, dia kualitasnya bagus. Tapi dia kalau ada ionosfer, tembus baik. Maka perlulah satelit di atas ini agar mantulkan lagi ke bumi. Kenapa Pak dia tidak ditembak? Karena dia datar. Karena dia itu tidak nembus. Jadi kalau ada langit, ada gedung, ada awan, ada gunung, tidak ada ditembusnya. Tidak bisa juga mantul. Nah, maka gelombang tinggi tadi tidak ditembakkan ke bumi, dia ditembakkan ke atas. Nanti ada satelit yang bantu untuk mengembalikan lagi ke bumi. Sehingga dia bisa dikirim jarak jauh. Karena gelombang yang tinggi tadi tidak bisa menembus gedung, tidak bisa menembus awan, tidak bisa menembus gedung, tidak bisa menembus pohon, tidak bisa menembus gunung. Nah, tapi kalau kita pakai gelombang rendah, ditembakkan ke bumi baca, dan dia bisa mantul-mantul. Ketemu gunung, dipantulkannya ke pucuk. Dari pucuk, kena ionosfer, mantul lagi ke bawah. Ketemu tanah lagi, mantul lagi ke pucuk. Ketemu ionosfer, mantul lagi ke bawah. Jadi dia bisa mantul-mantul, sehingga bisa jauh dan tidak terhalang. Itulah gunanya. Kalau kita pakai gelombang rendah, dia baca dibantu oleh ionosfer. Tapi kalau gelombang tinggi nggak bisa. Tembusnya banyak ionosfer. Tidak balik lagi ke bumi dia. Akibatnya perlu dipasang satelit di atas permukaan bumi. Itu ya gede tadi ya. Ya, dari saya. Ya, Pak. Silakan yang lain. Izin tanya Pak, Boleh. kalau penggunaan HT itu pakai izin nggak Pak? HT tidak. HT itu saya lupa gelombangnya berapa, tapi itu non komersil, bebas tanpa izin HT. Tapi saya lupa gelombangnya berapa. Ya. Tadi ada HT tadi. Berapa gelombangnya ya? HT. Bentar ya. Nah, ini radio amatir. Radio amatir itu dia pakai gelombang 300 sampai 300.000 MHz. Nah, jadi ada nilai tertentu di sini yang boleh dipakai oleh umum. Tapi kalau 101 MHz, 108 MHz, 120 itu punya TV dan punya radio FM ya. Nah, tapi saya lupa HT itu mungkin di bawah 100 mungkin dia mainnya. Di bawah 100 MHz. Nah, itu gratis. Tidak perlu izin dan tidak perlu bayar. Tapi jangan dia main di atas 100, di atas 80 MHz jangan. Karena itu punya komersil. Nah, jadi pakai radio amatir itu beli alatnya gratis,
maaf, beli alatnya bayar, tapi pas pakai frekuensinya gratis. Nah, tapi kalau TV di rumah, beli TV-nya bayar, tapi pas kita pakai frekuensi TV gratis kan? Kamu nonton TV tidak ada bayar kan sama RCTI? Gratis kan kamu nonton TV kan? Tapi beli TV-nya yang bayar. Tapi menggunakan frekuensi TV kamu gratis kan? Tapi pas kamu beli TV-nya bayar. Tapi kalau radio amatir, beli alatnya gratis, beli alatnya bayar, tapi menggunakan frekuensi gratis dan tidak perlu bayar, tidak perlu izin. Kalau TV memang kita gratis, tapi harus punya izin. Tapi kalau amatir radio lah gratis dua-duanya, tidak perlu izin, tidak perlu bayar. Nah itu ya, itu bedanya antara radio amatir dengan TV komersil. Ngerti ya siapa tadi yang bertanya? Gozi ya? Ya, Gozi. Kalau Gozi mau main di amatir gratis Gozi, nggak perlu izin, nggak perlu bayar. Tapi beli alatnya yang bayar. Iya Pak. Nah, silakan yang lain. Nah, soalnya kemarin Gimana? Suaranya hilang ya? Bagus sinyal ya, mohon maaf ya. sudah Pak. Sinyal saya nggak bagus mungkin, saya yang nggak bagus sinyalnya. Gimana masalahnya, Gozi? Ada pertanyaan apa? Sudah Pak, sudah jelas. Ya, bukan sinyal di aku nih. Oh iya, Yang kau sebutkan tadi di aku nih tidak terdengar. Tadi ngomong apa Gozi tadi? Ngomong apa? tidak tadi pas nak jawab hilang tadi yang suara Bapak tiba-tiba. Iyo. Ya sekarang sudah. Ya, oke ya. Yang lain silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada berarti sudah ngerti ya, alhamdulillah. Mungkin kita tutup sampai di sini. Sampai jumpa pekan yang akan datang ya. Mungkin kuliah kita sampai akhir November. Nanti kita ujian, mungkin kalau nggak akhir November ujiannya, kita ujiannya awal Desember. Nanti cek aja lah. Kalau bisa lebih cepat lebih baik ya. Kalau kita bisa ujian akhir November lebih bagus kan. Oke, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Tolong yang ketua kelasnya ini, saya minta daftar-daftar nama yang mengikuti mata kuliah di kelas ini. Nanti share di WA group, biar yang lain pada ngecek, namaku lah ada, namaku belum ada, kan bisa ditambahkan di daftar nama itu. Ya, saya pengen tahu berapa jumlah mahasiswanya. Andrian Kaspari ya, ketua kelasnya, tolong buat daftar namanya, nanti share di grup kita, nanti saya cek. Nah, nanti kamu juga bisa ngecek nama kamu sudah ada atau belum. Takutnya nanti nama kamu udah ketik. Nah, juga nilai kamu udah keluar. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Saya tutup Zoom-nya ya.